Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Ya, di siang hari ini kita berada di sebuah kawasan yaitu Glodok ya, di mana di sini terdapat area yang ditutupi dengan barrier, kemudian juga dikasih papan pembatas yang cukup tinggi karena area di sini sedang dilakukan konstruksi. Konstruksi di sini nampaknya adalah pembangunan dari stasiun MRT Glodok, dan itu merupakan stasiun bawah tanah, persisnya di sekitar depan Lindetif Trade Center. Tadinya area ini adalah halte Transjakarta Glodok, dan haltenya itu sekarang dipindah ke bagian depan lagi ke arah utara di depan Harko ya. Halte yang baru itu juga sudah jauh lebih baik dari halte yang lama ya, karena ada fasilitas umum di sana seperti toilet dan musola. Nah, di sini masih ada bekas JPO dari halte Transjakarta yang lama. Hanya saja tentu tidak bisa turun di sana ya. JPO ini hanya bisa dipergunakan untuk menyeberang. Nah, proses yang sedang dilakukan di dalam area tersebut ya, kalau kita lihat dan beberapa informasi yang kita baca di media, itu adalah pembuatan dinding-dinding seperti persiapan dari guide wall ya, kemudian juga diafragma wall atau dinding. Nantinya itu akan menjadi dinding stasiun MRT ya. Kemudian di bagian sini ya, seperti di sebelum-sebelumnya, harusnya di situ ada tram, rel tram yang sudah diangkat ya di sini nih. Ini diambil kemudian disimpan di satu lokasi. Nantinya mungkin akan ditaruh kembali atau bagaimana kita tidak tahu. Hanya saja proses konstruksi sepanjang Glodok ke arah kota di sini mulai masif dilakukan ya. Dan ini merupakan CP203. Sedangkan CP201 itu adalah yang dari Bundaran HI ke arah sampai Harmoni sepertinya ya. Nah, beberapa stasiun dari Bundaran HI sampai ke arah kota itu salah satunya adalah Glodok ini, kemudian kota. Tampak di bagian dalam ini ada ekskavator ya, ini untuk mengeruk tanah ya. Kemudian sudah ada jalannya di dalam, itu sudah dibeton ya. Masih ada kren lagi di sini yang dipergunakan untuk keperluan konstruksi di bagian yang kita tidak dapat melihat ya. Hanya saja pekerja-pekerja di sini cukup ramai dan cukup aktif di bagian dalam untuk penyelesaian. Kalau kita lihat dari CP-nya, CP202 ini kita belum lihat ininya ya. Mungkin ini CP202 itu adalah untuk dari area Harmoni ke arah Glodok sendiri ya. Panjang area terowongan nantinya dari Glodok ke arah kota itu adalah 690 meter. Dari beberapa informasi yang kita lihat ya di YouTube channelnya MRTV juga, itu ada terowongan MRT ya, cara pengeborannya, lalu juga teknologi yang dipergunakan, serta proses-proses melewati lebar dari tunnel atau terowongan itu adalah 6 meter satunya. Kemudian ada 2 terowongan, tentunya ini untuk membedakan jalur ke arah utara dan juga jalur ke arah selatan atau northbound dan southbound. Di bagian sini malah kita lihat ada yang sudah digali ya, cuman tidak begitu kelihatan. Nah, ini adalah proses-proses yang berlangsung di sekitar jalan menuju ke arah kota dari arah Glodok ya. Rekayasa lalu lintas dibuat di sekitar sini karena memang proses konstruksi perlu pengamanan dari kendaraan-kendaraan yang lewat ya. Tentunya mengamankan, saling mengamankan satu sama lain, jadi material-material tidak mengenai kendaraan dan juga proses konstruksi dapat berlangsung dengan baik ya. Di bagian sini sudah digali bagian dari tanahnya yang kita tidak tahu nih untuk keperluan apakah mungkin teman-teman dari sipil dapat memberikan pencerahan ya. Untuk rekayasa lalu lintas itu kendaraan umum atau kendaraan pribadi ya,
kemarin kan sempat terjadi kemacetan di arah Glodok Pancoran karena memang dibelokkan ke sana kalau ingin ke arah kota, dan juga kalau dari arah Pinang Sia sih tidak ada masalah ya, tidak kita temukan adanya kepadatan seperti ke arah Glodok Pancoran. Sampai saat ini progres keseluruhan dari proyek MRT fase 2A khusus yang untuk Glodok ke arah kota itu sudah mencapai 14%, dan itu kita bisa baca di media-media ya tentang data-data yang sudah diambil progresnya persiapan MRT ya, yang fase 2A terutama CP 203 ini. Sedangkan untuk di depan stasiun kota ya, selain ada proyek MRT ya, di sana juga ada satu stasiun nantinya tentu, dan akan terintegrasi juga terdapat proses revitalisasi dari kawasan kota sendiri, karena kota merupakan bagian dari kota tua dulunya yang dikenal dengan Batavia, dan di sini revitalisasi ditujukan untuk mengembalikan kawasan ini, kawasan yang bersejarah, ke sekitar abad 17. Nah, stasiun MRT sendiri tentunya akan diintegrasikan dengan stasiun kota. Ya, ini kita berada di pinggir jalan ya, tadinya kita naik Transjakarta seperti ini, namun kita akan menyusuri lebih detail tentang kondisi jalan yang ada di sekitar area konstruksi sepanjang CP 203 Glodok Kota. Nah, di bagian sini alat-alat berat ya, kelihatan di sekitarnya ada buat ngedrill kayaknya di situ untuk membuat lubang. Kemudian ada eskavator. Jalan di sini dibagi dua ya, untuk jalur Transjakartanya, yang dari arah utara menuju ke selatan ada di bagian sini, sedangkan dari selatan menuju ke utara ada di sampingnya. Tadinya itu dari selatan menuju ke utara itu ada di sisi barat ya, sedangkan kita berada di sisi timur. Ini nampaknya rotary drill atau alat untuk mengebor, membuat lubang ke dalam tanah yang modelnya berputar. Ya, kawasan ini memang kawasan yang cukup sebenarnya kawasan bersejarah ya, dari Glodok ke arah kota, terutama bagi kawasan-kawasan pecinan dan dari zaman Hindia Belanda, di mana bangunan-bangunan di sini juga merupakan bangunan-bangunan lama. Kalau kita lihat di bagian kota juga tuh paling banyak bangunan lama dan cukup megah. Kalau yang di sini lebih banyak ruko-ruko, tapi juga ada beberapa gedung lama seperti kedai kopi yang tadi di pojokan ya. Nah, kondisi jalannya tentunya tidak semulus yang sebelumnya karena masih proses konstruksi, dan ini akan berlangsung sampai tahun 2024 ya, model rekayasa jalan, dan diharapkan di tahun 2027 malah yang untuk ke arah kota baru selesai, sedangkan yang untuk ke arah harmoni itu akan selesai di tahun 2025. Bagian atas ini adalah Skybridge dari Harko Glodok ya, menyeberang ke arah Harko yang ada di ke arah jalan Glodok Pancoran ya, seperti itu. Di sini terdapat banyak logo ya, ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam proyek pembuatan atau konstruksi dari MRT fase 2A ini, termasuk JICA ya, perusahaan dari Jepang yang melakukan pembiayaan terhadap proses konstruksi dari MRT ya, sebagai investor juga. Kemudian ya yang jelas Departemen Perhubungan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan pihak-pihak lain terkait dengan seperti ya Utama Karya yang dalam hal ini. Ini adalah di depan stasiun kota, di mana di situ juga dipagar dan ditutup karena ada proses yang sama dengan di sekitar Glodok ya. Seperti pembuatan dinding-dinding yang tadi untuk keperluan stasiun bawah tanah. Sampai di sini stasiunnya adalah stasiun bawah tanah ya. Sekalian juga di revitalisasi si kawasan di depan stasiun kota yang tadinya model melingkar seperti itu. Nah, sekarang kawasan melingkar itu dipergunakan untuk nantinya stasiun MRT ya. Jadi si stasiun KRL
akan mungkin ya akan punya integrasi lewat bawah ya. Ini hanya mungkin, atau mau lewat atas atau bagaimana, tapi tidak lagi lewat yang model melingkar ke halte tadinya itu adalah halte Transjakarta Kota ya. Sedangkan halte Transjakarta Kota itu juga pindah ke sebelum stasiun ya, kalau kita setelah memutar. Ini adalah halte Transjakarta Glodok yang kemarin diinformasikan adalah halte sementara, namun cukup bagus ya. Aksesnya menggunakan zebra cross ini atau pelikan crossing. Nah, ini adalah area halte Transjakarta yang lama yang sudah berubah menjadi kawasan yang sedang dikerjakan konstruksinya untuk dibuat stasiun MRT Glodok ya. Suasana sore hari di sini lumayan memukau karena kawasan ini bersejarah dan cukup bersih. Nah, keseluruhan stasiun nanti dari arah Bundaran HI menuju ke arah kota adalah ketemu dengan stasiun Tamrin terlebih dahulu, dan stasiun Tamrin sendiri tadinya mau dikasih nama stasiun Sarinah, namun karena ada halte Transjakarta Sarinah sepertinya begitu dirubah ke stasiun Tamrin. Dan Tamrin sendiri merupakan stasiun MRT interchange yang akan bertemu MRT fase 3 yang dari koridor yang dari arah barat menuju ke arah timur di sana ya. Kemudian ada halte Transjakarta Monas ya. Lalu dari Monas menuju ke Harmoni, lalu dari Harmoni Sawah Besar, Mangga Besar, dan ini ya adalah Glodok. Kemudian sampailah di kota stasiun yang tadi ya. Demikian yang ada di sekitar Glodok ya. Semoga prosesnya dapat berlangsung lebih cepat lagi. Jadi kita tidak perlu menunggu sampai tahun 2027 karena pengerjaannya nampaknya dimulai berbarengan dengan si Bundaran HI ke arah Monas. Maksudnya tidak begitu berbarengan, tapi proyeknya masih berlangsung dan ini juga sudah dibangun ya.